Salve, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Oliva Gomi SAG, guru agama Katolik pada UPTD SD Negeri Tunpe U2, sekaligus mahasiswa B1 pada Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Meraute. NIM PPG 24890516040. Nomor peserta PPG 910067136306 tahun 2025. Hari ini Senin tanggal 12 Mei 2025, saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kompetensi pada siswa kelas 3 dengan materi ajar Yesus memberi makan 5.000 orang. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi. Tetap semangat, anak Katolik pasti bisa. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, kalau baik silakan duduk. Kita akan mulai pelajaran kita hari ini tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Materi tentang apa? Yesus memberi makan 5.000 orang. Baik, sebelum kita mulai dengan pelajaran, terlebih dahulu kita buka pelajaran kita dengan doa pembukaan. Ada anak-anak yang mau bersedia untuk berdoa? Ada, Ibu. Oh ya, mari Nona. Ibu guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bangkit berdiri untuk berdoa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar, sertailah kami dalam pelajaran ini dari awal hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Baik, silakan duduk Maria. Silakan duduk anak-anak. Kita akan mulai dengan pelajaran kita. Tentang apa tadi materinya? Yesus memberi makan 5.000 orang. Baik, tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu peserta didik yang mampu mengenal Allah yang menyelamatkan manusia melalui kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan perbedaan makanan bagi tubuh dan makanan bagi jiwa. Terus yang ketiga, peserta didik mampu mewujudkan perbuatan untuk berbagi dengan senang hati dan tulus kepada sesama. Itu tujuan pembelajaran kita. Sekarang Ibu mau tanya, pernahkah anak-anak berbagi bekal dengan teman yang tidak membawa bekal? Pernah tidak? Kira-kira bekal apa yang kamu bagikan kepada teman? Ubi. Apa lagi? Pisang, pepaya, roti tadi sudah. Silakan yang lain. Jagung, ikan,
yang tidak membawa bekal atau tidak membawa makanan. Lalu setelah kamu memberikan kepada teman, bagaimana perasaan kamu? Merasa bahagia, merasa terharu, merasa senang. Itulah ungkapan perasaan kita setelah kita membagikan makanan kita kepada teman-teman kita yang tidak membawa bekal. Sekarang ibu minta anak-anak membentuk kelompok. Kita sudah membentuk dalam dua kelompok. Jadi anak-anak mengerjakan LKPD di dalam kelompok. Ibu akan bagikan dalam kelompok satu-satu. Silakan amati gambar dengan baik, dengan saksama, dan mengisi pertanyaan ini sebanyak 4 nomor. Ini pertanyaannya, apakah kamu pernah memberi makanan kepada teman di sekolah? Kedua, mengapa kamu memberi temanmu makanan? Ketiga, apa yang dirasakan temanmu saat menerima makanan itu? Empat, bagaimana perasaanmu ketika memberi temanmu makanan? Silakan kerja. Ini sudah? Sudah, Ibu. Kelompok yang 6 orang sudah? Sudah, Ibu. Ya, kalau sudah, masing-masing kelompok presentasikan hasil kerjanya. Silakan nomor kelompok 1. Mari berdiri, yang lain siap untuk dengar. Ibu dan teman-teman, saya akan mempresentasi soal yang dikasih oleh Ibu. 1. Apakah kamu pernah memberi makanan kepada temanmu di sekolah? Pernah. Jawabannya pernah. 2. Mengapa kamu memberikan temanmu makanan? Jawabannya karena dia tidak mempunyai bekal. Nomor 3. Apa yang dirasakan temanmu saat menerima makanan itu? Jawaban senang dan terharu. Nomor 4. Bagaimana perasaan kamu ketika memberikan temanmu makanan? Jawaban gembira dan bahagia. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Presentasikan hasil kerja mereka. Silakan kelompok 2. Baik, Ibu Guru dan teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya yang diberikan oleh Ibu Guru. Nomor 1, apakah kamu pernah memberi makanan kepada teman di sekolah? Jawabannya pernah. Nomor 2, mengapa kamu memberikan temanmu makanan? Jawaban, karena merasa kasihan. Nomor 3, apa yang dirasakan temanmu saat menerima makanan itu? Jawabannya terharu dan senang. Bagaimana perasaan kamu ketika memberikan temanmu makanan? Jawabannya bahagia. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja. Apakah kamu pernah memberi makanan kepada teman di sekolah? Jawaban kedua kelompok tadi jawab sama, yaitu benar. Oke, nomor 2, mengapa kamu
merasa senang, dia akan merasa bahagia. Terus yang ketiga, bagaimana perasaan kamu ketika memberi temanmu makanan? Kita merasa gembira, merasa senang. Dari dua kelompok, jawabannya sudah bagus, sudah sangat bagus. Bahwa tadi kita mendapat beberapa jawaban dari kelompok-kelompok, dan jawaban itu tuh ada semua jawaban pernah. Semua jawaban pernah membagi makanan karena tidak ada makanan yang dibawa ke sekolah. Mari kita membuka firman Tuhan dari Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai ayat 15. Kita semua dengar untuk ibu bisa membacanya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, kita sudah selesai membacanya. Anak-anak juga sudah selesai membaca? Sudah. Kalau sudah selesai, Ibu akan membagikan lembaran kerja ini peserta didik untuk dikerjakan dan dikerjakan
sesuai dengan pertanyaan yang ada. Tugas sudah selesai kerja? Sudah, Bu. Ini sudah? Sudah, Bu. Ya, baik. Kalau sudah, kita mulai presentasikan hasil kerja di depan kelas. Duluan kelompok 1 atau kelompok 2? Tadi duluan kelompok 1, sekarang duluan kelompok 2. Silakan maju, Firan. Ibu guru dan teman-teman, ini adalah hasil diskusi kami. Nomor 1, manakah kata-kata yang menunjukkan bahwa Yesus peduli pada orang banyak? Jawaban, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Nomor 2, manakah tindakan Yesus yang menunjukkan bahwa dia selalu bersyukur? Jawaban, Yesus memberi roti, lalu mengucap syukur dan membagikannya kepada mereka. Demikianlah sama dengan kita. Pertanyaan nomor 3, apa yang bisa Anda teladani dari sikap anak kecil yang menyerahkan roti dan ikan miliknya? Jawaban, berbagi dengan sesama. Baik, ini hasil kerja dari kelompok 2. Kelompok 2 mereka penghasil kerja nomor 1. Manakah kata-kata yang menunjukkan bahwa Yesus peduli pada orang banyak? Itu mereka ambil kata-kata Yesus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Terus nomor 2, manakah tindakan Yesus yang menunjukkan bahwa dia selalu bersyukur? Itu mereka menjawab, Yesus membeli roti, mengucap syukur, dan membagikannya kepada mereka. Demikianlah dengan kita. Apa yang bisa Anda teladani dari sikap anak kecil dan yang menyerahkan roti dan ikan miliknya? Mereka menjawab, berbagi dengan sesama. Inilah hasil kerja kelompok 2. Kelompok 2. Mungkin ada sanggahan dari kelompok 1. Apakah jawaban dari kelompok 2 menurut kelompok 1 ada perbaikan atau ada yang mau bertanya? Tidak. Oh, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, terima kasih untuk Firan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari 2 kelompok ini, jawabannya hampir sama. Kelompok 1 melengkapi jawaban kelompok 2 ketika Yesus memandang kelilingnya dan melihat banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya. Dia berkata kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Itu melengkapi jawaban kelompok 1. Jawaban
dan kelompok 2 benar. Tepuk tangan semua. Lalu untuk jawaban nomor 2, manakah tindakan Yesus yang menunjukkan bahwa dia selalu bersyukur? Dia mengambil roti dan mengucap syukur di dalam Injil. Dia mengambil roti dan mengucap syukur kepada mereka. Demikianlah dengan kita. Terus jawaban nomor 3, kelompok 1 dan kelompok 2 sama, berbagi dengan sesama dengan suka hati. Kalau kita berbagi bersama dengan suka hati, kita akan merasa senang, akan merasa bahagia. Jadi peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang itu terjadi di danau apa? Di danau Tiberias yang ada di dalam. Di danau Tiberias. Para murid tidak mempunyai persediaan bekal untuk mereka makan. Para murid tidak mempunyai persediaan bekal untuk mereka, dan Yesus apalagi harus memberi makan 5.000 orang. Itu sangat tidak mungkin, toh? Sangat tidak mungkin. 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan didapat dari seorang anak kecil tadi. Muncul ada anak kecil yang membawakan roti dengan 2 ikan ini. Lalu Yesus dia berdoa setelah dapat roti dan 2 ikan dari anak kecil. Yesus berdoa mengucap syukur atas rezeki yang tidak dapat dari anak kecil tadi. Makanya dia mengucap syukur, lalu membagi-bagikan roti itu. Dari roti yang 5 roti, ibu-ibu ada siapkan dari 5 roti seperti ini. Yesus dia mulai menggandakan roti itu untuk membagi-bagikan kepada 5.000 orang. Untuk membagikan kepada 5.000 orang. Jadi dari bacaan kitab suci tadi mengajarkan kepada kita anak-anak supaya kita itu bisa saling membagi satu sama lain yang mengalami kesusahan, yang mengalami tidak mempunyai bekal atau tidak mempunyai makanan, tidak mempunyai air. Jadi itu yang kita. Ibu akan bagikan lagi satu lembaran kerja ini untuk mewarnai. Ibu akan membagikan pensil warna ini untuk kamu mewarnai gambar. Mewarnai ini hanya butuh waktu 3 menit, jangan lama-lama. Ibu akan membagikan ini kepada 2 kelompok. 1 orang, 2 orang, 1 lembar. 2 orang 1.
Ibu mau tanya, silakan arahkan muka kalian ke gambar dari kelompoknya Firan. Mewarnai dari kelompok Firan bagus atau tidak? Bagus. Ya, silakan dari kelompok sebelah kiri ibu. Ya, Felix yang angkat. Coba melihat hasil gambar mereka bagus atau tidak? Bagus. Oke, kalau bagus silakan. Ini bagus sekali hasil gambar dari Felix dan Maria. Ini hasil gambar dari Firan dan Yohanes. Tepuk tangan semua, semuanya. Materi kitab hari ini, Ibu mau menegaskan bahwa makanan jasmani kita seperti yang kita sudah sebutkan tadi. Makanan jasmani itu untuk menguatkan tubuh kita. Sementara makanan rohani itu untuk menguatkan jiwa kita. Baik, itu semua yang kita dapatkan hari ini. Mari kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu. Siapa yang bisa membawakannya kita penutup pelajaran kita? Ayo. Ya, silakan Felix. Baik ibu guru dan teman-teman semua, yang kita menutup pelajaran kita, marilah kita menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu Dulu Beta Jauh dari Yesus. 1, 2, 3. Dulu beta jauh dari Yesus, pernah beta mau kenal Dia, sampai dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, pelajaran kita telah selesai. Amin. Dalam nama